Sekarang nyimpen atau mindahin data pakai flash disk udah nggak zaman. Ini dia SSD NVMe Portable dengan enclosure eksternal. Halo Sobat HP, kembali lagi ke channel YouTube kita di Anugerah Pratama.com. Kali ini aku akan ngebahas salah satu SSD yang menurutku sangat fleksibel. Karena aku di sini akan ngebahas cara ngubah SSD NVMe internal jadi SSD portable yang jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan tentunya jauh lebih murah daripada pabrikan SSD biasa. Dan ini tentunya bisa memudahkan kegiatan sehari-hari kalian, contohnya seperti backup file, transfer file besar, bahkan sebagai penyimpanan tambahan dengan kecepatan tinggi. Dan yang paling penting, harganya ini jauh lebih hemat dibanding harga SSD dari pabrikan biasa. Dengan bantuan enclosure NVMe kayak gini, ini bisa jadi salah satu solusi kalian buat jadi penyimpanan portable, buat jadiin penyimpanan portable kalian sendiri. Dan tentunya, alat ini bisa jadi penyelamat saat PC atau laptop kalian mengalami kerusakan dalam storage-nya. Dan ini masih bisa menyelamatkan file-file kalian. Mau tahu gimana detailnya? Tonton video ini sampai habis. Untuk buat SSD portable yang super cepat kayak gini, yang perlu kalian siapin adalah pertama, enclosure SSD NVMe. Ini adalah kotak eksternal yang berfungsi sebagai konverter M.2 ke USB. Enclosure ini memungkinkan SSD internal berubah fungsi menjadi perangkat portable. Kali ini kita pakai Lexar E6 M.2 SSD enclosure. Di dalam paketnya sudah lengkap, ada enclosure, kabel USB Type-C ke Type-C, obeng kecil plus baut untuk pemasangan, case pelindung karet silikon untuk melindungi dari benturan dan goresan, thermal pad untuk meningkatkan perpindahan panas dari SSD ke enclosure, dan tali gantungan atau lanyar. Menurutku enclosure ini tampak kokoh dan premium, dengan bodi aluminium matte tidak terlihat murahan sama sekali, dan beratnya itu cuma 59 gram. Portnya juga udah mendukung USB 3.2 Gen 2 yang mampu transfer hingga 10 GB per second. Mendukung SSD M.2 ukuran 2230 sampai 2280 dengan kapasitas hingga 4 TB. Nah, untuk SSD-nya kita pakai Acer AS2280P4X dengan kapasitas 256 GB dan udah pakai interface PCIe Gen 3x4 yang mendukung NVMe 1.3. Kecepatannya lumayan ngebut ya. Baca sampai 2100 MB per second dan tulisnya bisa tembus 1700 MB per second. Udah pakai 3D NAND flash, jadi lebih awet dan stabil buat jangka panjang. Terus punya daya tahan tinggi juga, tahan guncangan sampai 1500G dan MTBF-nya sampai 1,5 juta jam. Dengan performa kayak gini, SSD ini cocok banget buat kalian yang cuma sekedar backup, pindah data, atau bawa data kemana-mana dengan ukuran yang besar. Ini menurutku adalah salah satu solusi yang ringkas, ringan, dan hemat daya. Pas banget kalau dipadukan dengan enclosure Lexar tadi. Apakah SSD portable ini benar-benar kenceng? Kita buktiin langsung di sini. Nah, sekarang kita ke bagian cara pasangnya. Yang pertama, kita lepas dulu karet pelindung silikon yang ada di bagian luar. Lalu buka baut di bagian tengah enclosure menggunakan obeng kecil yang sudah tersedia di dalam paket. Setelah terbuka, kamu akan melihat slot M.2 NVMe di dalamnya. Bentuknya sama seperti yang biasa kamu temuin di motherboard PC atau laptop kamu. Berikutnya, kita lepas dulu baut penahanan SSD di ujung slot. Lalu ambil SSD NVMe-nya dan pasang ke slot M.2 dengan posisi miring sekitar 30 derajat. Dorong pelan ke bawah, kemudian kencangkan lagi baut penahannya menggunakan obeng tadi. Setelah SSD terpasang dengan baik, lanjut tempelkan thermal pad di atas chip SSD untuk membantu proses pendinginan. Terakhir, pasang kembali penutup enclosure-nya seperti semula. Dan jangan lupa, pasang juga kembali pelindung karet silikon di bagian luar. Gampang banget kan? Nggak butuh waktu 5 menit, SSD portable kamu sudah langsung siap digunakan. Sekarang kita langsung ke tes speed-nya. Apakah benar-benar kencang? Kita buktikan. Sekarang kita tes pakai crystal disk supaya tahu kecepatannya berapa. Dan ini hasilnya. Gimana? Menurut kalian seperti apa? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang kita coba untuk tes copy file, image, video, atau apapun itu.
Gimana hasilnya? Menurut kalian, worth it nggak buat kalian ubah ke SSD portable ini? Nah, sekarang kita ke bagian yang lumayan menarik nih, konektivitasnya. Yang bikin enclosure ini makin menarik adalah fitur konektivitasnya. Karena udah pakai USB-C 3.2 Gen 2, enclosure ini bisa langsung disambungkan ke smartphone kamu yang mendukung fitur OTG. Jadi nggak cuma pakai laptop atau PC aja, kamu juga bisa copy data langsung dari HP ke SSD ini. Keren banget kan? Ini cocok banget buat kalian kalau memori smartphone atau handphone kalian mulai penuh. Tinggal backup ke SSD ini dan ruang penyimpanan di HP kamu langsung lega lagi. Nggak cuma itu, device ini juga udah kompatibel ke semua device, mulai dari handphone, PC, laptop, dan bahkan meskipun PC atau laptop kalian nggak ada USB Type-C-nya, ini masih bisa. Jadi enclosure ini masih bisa support untuk USB-A ke USB-C. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian yang masih perangkat atau portnya itu masih USB-A. Menurutku, kesimpulan dari device ini sebenarnya bisa sangat membantu banyak hal dan banyak kegunaannya. Yang pertama, daripada beli harddisk eksternal yang lambat, mending rakit SSD kayak gini. Kecepatannya bisa 5-10 kali lebih kenceng. Dan yang kedua, buat kalian para editor video, ini cocok banget. Kamu bisa langsung edit footage dari SSD portable ini. Nggak ada lagi yang namanya lag atau loading lama. Ketiga, kalian bisa manfaatin SSD lama. Punya SSD bekas dari laptop lama, jangan dibuang. Pasang aja ke enclosure ini, langsung berubah jadi storage eksternal kamu. Gimana? Keren kan? Tapi ada yang terakhir. Buat transfer file antar perangkat, mau pindahin file besar dari PC ke laptop, atau bahkan ke handphone sekalipun, bisa banget. Apalagi udah support USB-C, tinggal colok, langsung beres. Nah, itu dia cara bikin SSD portable yang tentunya lebih fleksibel, ringkas, hemat, dan praktis. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah tentang tips yang aku share kali ini. Buat kalian yang pengen tahu terus tentang update teknologi seperti apa, jangan lupa pantengin channel YouTube kita di anugerahpertama.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta nyalain lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan update dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!